Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan. Kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan terkait pemahaman materi dari bab 8 ya. Anggotanya yaitu ada saya sendiri, Muhammad Fajrul Nawir dan Ana Rohana, dan juga Putri Ramdan Firdaus. Sebelum kita memulai, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitasnya, dan juga melihat tayangan video dari kelompok 7, dan juga semoga Bapak pengampu dosen kita, Bapak Trisna, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung aja. Materi bab 8 adalah membahas tentang pengendalian risiko keamanan sistem informasi perbankan. Nah, apa sih pengendalian itu? Nah, pengendalian itu diartikan sebagai prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan. Jadi pengendalian itu berarti bisa disebut sebagai perlindungan gitu. Perlindungan dari suatu aset perusahaan gitu. Asetnya itu ya merupakan aset ya, kalau dalam sistem informasi itu berarti asetnya aset digital ya maksudnya. Konsep dasar pengendalian dan sistem informasi, yang pertama yaitu ada pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan pengendalian yang secara khusus digunakan pada aplikasi tertentu atau subsistem. Jadi pengendalian sistem informasi itu berarti suatu alat ya, mungkin ya, suatu alat atau mungkin suatu sistem yang dibuat untuk melindungi data-data yang ada di suatu aplikasi tersebut gitu. Dengan tujuan yang pertama yaitu mencegah akses oleh pengguna atas aplikasi yang dapat mengakibatkan penggunaan tak terkendali. Terus yang kedua, mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya agar sepasang pengguna tidak dapat menghancurkan atau data atau pengguna lainnya gitu tuh. Adapun pengendalian internal dalam perbankan yaitu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan untuk menjaga harta kekayaan bank. Jadi agar tidak adanya kejahatan gitu, maka dibuatlah sebuah pengendalian gitu. Jadi untuk mencegah suatunya kejahatan di dalam suatu sistem ya, itu dibuatkanlah dengan tujuan-tujuan yang tadi itu yang sudah saya sebutkan, dan bisa dilihat di slide presentasi. Yang kedua itu sistem informasi perbankan. Sistem informasi perbankan ini biasanya dia berbentuknya aplikasi ya, aplikasi yang dibuat secara JavaScript ataupun untuk memudahkan pengguna. Biasanya itu menggunakan teknologi seperti itu. Di sini ada yaitu pengertian dari sistem aplikasi perbankan. Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, perlengkapan, penggolongan, dan pelaporan selama kegiatan di bidang perbankan. Itu merupakan pengertian dari sistem aplikasi perbankan. Terus biasanya dalam
sistem aplikasi perbankan itu menggunakan teknologi informasi. Teknologi sistem informasi itu apa? Teknologi informasi sistem informasi adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer atau alat telekomunikasi. Jadi semua akses semua akses dalam sistem perbankan itu menggunakan secara elektronik. Jadi semua diakses dengan mobile atau alat telekomunikasi lainnya ataupun dengan komputer gitu. Terus yang kedua itu ada prosedur pengendalian kontrol dalam pengamanan sistem teknologi informasi perbankan. Prosedurnya seperti apa gitu? Prosedur pengendalian dari sistem informasi perbankan ini gitu. Yang pertama ada yaitu yang namanya otorisasi transaksi dan aktivitas yang memadai, membatasi aktivitas pada orang-orang yang dipilih, mencegah transaksi dan aktivitas yang tidak diotorisasi. Jadi maksudnya adalah si transaksi ini harus penggunanya gitu tuh, harus si nasabah yang harus melakukan transaksi gitu. Jangan sampai selain di luar nasabah itu mereka yang melakukan transaksi. Misalkan saya mempunyai ATM bank gitu. Teman saya yang melakukan transaksi, dan dia mengetahui PIN-nya dan itu merusak pengendalian yang dilakukan gitu tuh. Jadi untuk mencegah kejahatan itu dengan tujuan yang tadi yang saya sebutkan itu, ini bertentangan gitu dengan tujuan dari sistem informasi perbankan. Yang kedua adalah pemisahan tugas untuk menghindari kemungkinan bagi seseorang berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakbenaran serta mengoreksinya sendiri. Tanggung jawab otorisasi, pencatatan transaksi, dan penanganan fisik. Jadi tugasnya itu dibagi ya. Jadi antara seseorang dalam melakukan kekeliruan dan jadi itu untuk mencegah kekeliruan antara antara sistem itu. Dan yang ketiga itu ada dokumen dan catatan yang memadai, yaitu desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan pencatatan transaksi. Terus ada lagi nih, ini prosedur pengendalian terhadap sistem operasi yang biasa dilakukan. Ini yang umumnya dilakukan ya biasanya. Pemberian atau pengendalian password itu biasanya mereka berupa PIN itu ya. PIN yang hanya diakses oleh si nasabah tersebut gitu. Terus pengamanan pemberian akses ke pegawai. Jadi ketika memang ke si pegawai ini diberikan akses, tapi itu dibatasi gitu tuh. Jadi dilakukan pembatasan gitu agar tidak semuanya bisa diakses oleh pegawai. Yang ketiga itu pembuatan pernyataan dari pengguna tentang tanggung jawab mereka untuk menggunakan sistem dengan tepat dan jaminan akan menjaga kerahasiaannya. Jadi di situ dibuatlah gitu syarat dan ketentuannya gitu ya. Jadi agar itu tuh mempunyai keterikatan antara nasabah dan juga bank. Seperti itu. Dan yang kelima itu ada penetapan kebijakan formal untuk mengatasi para pelanggar. Jadi ada suatu hukum ataupun yang mengikat
jika ada pelanggaran yang dilakukan gitu. Terus yang kedua terus ada di sini namanya kontrol dalam pengamatan sistem informasi perbankan. Maksudnya kontrol dalam pengamatan ini adalah jadi melihat apakah sistem ini apakah masih baik atau tidak, seperti itu. Menurut Raymond dan George menyatakan bahwa bentuknya yang paling dasar manajemen keamanan informasi yaitu sebagai berikut. Ini menurut Raymond dan George ya. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi bank. Jadi kita harus tahu nih di mana letak kelemahan yang ada ya gitu dari suatu sistem itu. Jadi kita harus tahu tuh di mana letak letak celah dari keamanan itu ya gitu. Terus ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan ya. Terus karyawan terus karyawan temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis bank juga gitu. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan secara potensial lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam. Iya, maksudnya ancaman dari internal ini mereka kan sudah tahu gitu bagaimana suatu sistem dari bank tersebut, bagaimana mekanismenya, bagaimana pengendaliannya. Nah itu menurut Raymond dan George itu faktor internal itu bisa menjadi ancaman yang paling besar, seperti itu. Selanjutnya ada risiko pengendalian dalam sistem informasi perbankan ya, yang tadi kan pengendaliannya, dan sekarang resiko pengendalian dari sistem informasi perbankan. Jadi di dalam suatu controlling ataupun suatu proses melakukan atau melindungi suatu sistem itu ada yang namanya resiko. Nah, resiko yang mungkin dihadapi oleh sistem informasi dalam penggunaannya antara lain adalah penyalahgunaan oleh pengguna melalui akses sistem operasi seperti layaknya manajer sistem. Jadi di sini penyalahgunaan suatu sistem itu oleh pengguna gitu. Jadi mereka layaknya ya seperti yaitu seorang pengendali sistem gitu, seorang manajer sistem. Terus penyalahgunaan oleh pengguna yang mendapatkan keuntungan data akses yang tidak sah. Nah, data yang ada di dalam suatu sistem tersebut jadi tidak disalahgunakan gitu oleh segelintir orang gitu, terutama ya pasti yang mengetahui suatu sistem tersebut. Terus perusakan oleh pengguna yang secara serius mencoba untuk merusak sistem atau fungsi-fungsinya. Jadi mereka sudah tahu celah-celahnya, mereka sudah tahu di mana letak suatu sistem itu bermasalah. Nah, mereka pengguna yang memang ingin menghancurkan suatu sistem tersebut, mereka sangat mudah sekali untuk menghancurkannya. Terus di sini ada tugas pengendalian dalam sistem informasi terdiri atas menjamin bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efisien, berorientasi pada transaksi, dilakukan berulang-ulang, sistematis,
ada hubungan sebab akibat. Nah, terus di sini yang kedua, jenis resiko pengendalian dalam sistem informasi perbankan. Itu jenis resikonya itu ya ada 4 di sini. Ada 4 jenis resiko yang berkaitan dengan sasaran keamanan. Yang pertama, penggunaan informasi yang tidak terotorisasi. Resiko ini terjadi ketika orang tidak berhak menggunakan sumber daya informasi pada bank mampu melakukan hal tersebut. Resiko ini terjadi ketika orang yang tidak berhak menggunakan sumber daya informasi pada bank mampu melakukan hal tersebut. Nah, contoh kejahatan komputer. Nah, tipe ini adalah biasa disebut hacker ya. Kita juga sudah sering mendengar gitu, kejahatan yang dilakukan secara secara internet gitu, melalui internet. Itu biasanya disebut hacker. Terus penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat menghancurkan hardware atau software sehingga operasional komputer bank tidak berfungsi. Jadi dengan dengan menghancurkan segala alat-alat yang terdapat, maupun itu software, hardware, ya itu bisa menghancurkan suatu sistem gitu. Tanpa harus berada di lokasi fisik tersebut, mereka dapat memasuki jaringan komputer kayak gitu. Selanjutnya ada implementasi pengendalian untuk mengatasi risiko. Yang pertama itu ada metode keamanan informasi. Beberapa metode dalam implementasi pengamanan informasi perbankan yaitu sebagai berikut. A. Password. Password cara yang paling umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur atau membatasi akses ke informasi tersebut melalui mekanisme akses kontrol. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi adalah proses pengubahan, konversi, penyajian suatu informasi ke bentuk lain atau tertentu sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Yang C ada kriptografi. Kriptografi adalah metode untuk menyamarkan atau merahasiakan isi data sehingga data tidak mudah untuk dibaca oleh orang yang tidak berhak untuk membacanya. Yang D ada kontrol proses pengembangan. Selama fase desain dan analisis dari siklus hidup sistem, analisis DBA dan manajemen membangun fasilitas tertentu dalam desain sistem. Yang kedua ada prosedur proses pengendalian risiko dalam sistem pengawasan bank. Proses pengawasan bank yang efektif harus mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung. Tujuan pengawasan terhadap sistem perbankan adalah memantau kondisi suatu bank dan kondisi dalam sistem perbankan, mengidentifikasi masalah secara dini sehingga dapat diambil langkah perbaikan, serta mengarahkan pengawasan pada area kegiatan yang mengandung risiko tinggi. Adapun tujuan pengawasan langsung adalah menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perbankan, mengetahui kondisi dan kinerja bank, dan melihat sejauh mana bank tersebut beroperasi secara aman dan sehat. Dalam menerapkan manajemen risiko, proses yang dilakukan bank meliputi sebagai berikut. A. Menyusun bisnis plan tahunan. Kegiatan menyusun bisnis plan tahunan untuk tiap-tiap bisnis unit dengan mengacu pada arahan dari top manajemen. Yang B. Menyusun proyeksi risiko. Kegiatan menyusun proyeksi risiko
dengan mengacu pada bisnis plan serta posisi modal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan bisnis plan tersebut yang dimaksud. Yang C. Menetapkan pendelegasian wewenang. Kegiatan ini menetapkan pendelegasian wewenang pada setiap bisnis unit yang terlibat untuk menerapkannya serta rambu-rambu yang perlu dipatuhi berupa limit risiko agar bank dapat mengendalikan risiko secara keseluruhan sejalan dengan strategi bank. Yang D. Melaksanakan fungsi bisnis unit. Kegiatan bisnis unit yaitu melaksanakan fungsinya dengan mematuhi limit yang telah ditentukan. Yang E. Ada risk management unit. Risk management unit melakukan monitoring atas risiko yang diekspos oleh tiap-tiap bisnis unit untuk melakukan konsolidasi terhadap seluruh risiko serta memonitor posisi modal yang tersedia. Yang ketiga ada penerapan manajemen risiko pada perbankan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. A. Identifikasi risiko. Hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain: 1. Bersifat proaktif bukan reaktif. 2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional kegiatan operasional. 3. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. 4. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Pengukuran dan metode risiko. Pendekatan ini harus dapat mengukur 1. Sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Kecenderungan perubahan faktor-faktor. 3. Faktor risiko secara individual. 4. Eksposur risiko secara keseluruhan. Yang kelima, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan yang dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Selanjutnya, penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif ataupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal. 2. Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha. Kemampuan sistem pengumpulan data serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif dalam memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan. Yang ketiga, metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko. Yang C. Pemantauan dan limit risiko. Limit risiko sekurang-kurangnya yaitu 1. Limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Kedua, kemampuan modal bank untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. Yang ketiga, pengalaman kerugian pada masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi. Penetapan limit dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional terkait yang direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau direksi sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut. 1. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan bank di Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang kecukupan pemenuhan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto. Yang kedua,
Dalam hal terjadi pelampauan limit, bank harus melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut. Yang ketiga, setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh direksi. Yang keempat, bank harus menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan. Yang D, sistem informasi manajemen risiko. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan 1. Terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan atau komposit, maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank ataupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank. 2. Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. 3. Tersedianya hasil realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target dan ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Frekuensi penyampaian laporan kepada direksi dan komite manajemen risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. 1. Laporan ke tingkat manajemen di luar direksi dan komite manajemen risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama. 2. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif. 3. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan software baru, bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan. Yang keempat, apabila memutuskan untuk menugaskan pihak ketiga dalam pengembangan software dan penyempurnaan sistem, bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Yang kelima, sebelum penerapan sistem informasi manajemen yang baru, bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan output yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian. Yang keenam, dalam hak bank mengembangkan suatu sistem atau software baru, sistem tersebut harus berfungsi dan dirancang sehingga secara otomatis dan efektif dapat memenuhi keperluan pelaporan yang diwajibkan oleh otoritas berwenang. Yang ketujuh, bank harus menata usahakan dan mengkondisikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras hardware, perangkat lunak software, database, parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber dana, dan output yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit. Cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Ana Rohana, NIM 1914200114. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Selanjutnya, yang keempat, pengendalian. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara leasing, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan kredit derivatifs, serta penambahan modal bank undian. Yang A. Penggunaan jenis model pengukuran risiko utama bank, risiko pasar, dan risiko keseluruhan bank, ukuran dan kompleksitas usaha bank, serta manfaat yang diperoleh yang menggunakan model tersebut untuk proyeksi potensial loss dari setiap. Apabila backtesting terhadap model internal seperti credit scoring tools, value at risk, dan stress testing untuk eksposur yang mengandung risiko tertentu, bank harus menggunakan data historis atau asumsi yang digunakan oleh bank sendiri dan atau asumsi yang diminta oleh Bank Indonesia.
Dalam hal model tersebut diaplikasikan, keperluan data terkait harus disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh bank yang menggunakan model internal model dalam pengukuran risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku, sehingga memungkinkan hasil statistik yang reliable. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil retrieve data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat. Yang ketiga, sistem yang dapat mengcapture data risiko, terutama risiko pasar pada seluruh posisi bank. Yang keempat, dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk pengukuran risiko. Yang kelima, database dan proses penyimpanan data harus berupa bagian dari rancangan sistem untuk mencegah terputusnya series data statistik. Untuk mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu, bank harus melakukan validasi model tersebut. Variasi ini dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Apabila diperlukan, validasi tersebut dilakukan atau dilengkapi dengan hasil review dan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran risiko. Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh bank maupun yang dibeli dari vendor. Model yang dikembangkan oleh bank harus dilakukan evaluasi yang lebih intensif, terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan. Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan sebelum suatu model diaplikasikan oleh bank. Yang kedua, stress testing. Stress testing dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko suatu bunga dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis bank pada kondisi pasar yang tidak normal. Tujuannya adalah melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank. Bank melakukan stress testing berdasarkan pengalaman kerugian terbesar yang dialami pada masa lalu. Dalam melakukan stress testing, sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai skenario yang dijalankan. Asumsi yang digunakan dalam stress testing harus secara cermat dikembangkan untuk menguji kecenderungan kondisi portofolio bank. Analisis stress testing harus dapat mengkuantifikasi besarnya potensi kerugian sehingga memungkinkan bank untuk melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan bank. Hasil stress testing termasuk penggunaan asumsi yang dilakukan oleh satuan kerja. Manajemen risiko harus disampaikan kepada direksi secara berkala. Dalam stress testing ini harus dilakukan pula analisis kualitatif mengenai tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh direksi atau pejabat terkait untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk, worst case scenario. Yang ketiga, pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup 1. Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggelar kegiatan usaha bank. Yang
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecakupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, review yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang kedelapan, pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang kesepuluh, verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya yang keempat, kaji ulang penerapan manajemen risiko. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi 1. Penerapan manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap tahun oleh risk manager atau petugas pada satuan kerja manajemen risiko dan internal auditor pada auditor internal. Yang kedua, frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan intensitasnya berdasarkan perkembangan eksposur risiko bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, kaji ulang juga dilakukan oleh eksternal auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan memahami teknik manajemen risiko. Yang keempat, khusus untuk mengkaji dan mengevaluasi terhadap pengukuran risiko sekurang-kurangnya mencakup 1. Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko dan menetapkan limit eksposur risiko. Yang kedua, perbandingan antara hasil dari metode pengukuran risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi pada masa datang dengan hasil aktual. Yang ketiga, perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya atau aktual. Yang keempat, perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya atau aktual. Yang kelima, penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur risiko dan kinerja pada masa lalu dan posisi permodalan bank saat ini. Yang kelima, model pengendalian manajemen risiko bank. Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko adalah kemungkinan yang akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan cara semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan ataupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu risiko yang sistematis, yaitu risiko yang diakibatkan oleh kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Yang selanjutnya, risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank. Secara umum, risiko yang dihadapi oleh bank adalah sebagai berikut. 1. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan pasar. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Yang ketiga, risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Yang keempat, risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain, yaitu nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima,
Risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Yang keenam, risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan atau ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang ketujuh, risiko hukum berkaitan dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan sepenuhnya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Yang kedelapan, risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Yang kesembilan, risiko strategik, yaitu risiko yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategis usaha bank yang tidak tepat. Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Kerugian akibat risiko risk loss pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan atau stakeholder bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga pada perekonomian secara umum. Pengaruh risk loss pada pemegang saham dan karyawan berdampak langsung, sedangkan pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian berdampak tidak langsung. Dampak potensial terhadap stakeholder dan ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap pemegang saham. Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain: 1. Penurunan nilai investasi yang memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kegagalan investasi yang telah dilakukan sehingga menyebabkan kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal yang disetor. Yang kedua, dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko risk loss yang menimbulkan risk loss berkaitan dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut berupa: 1. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, yang ketiga, dampak terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung ataupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan atau menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank antara lain: 1. Merosotnya tingkat pelayanan. 2. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan. 3. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. Yang keempat, perubahan peraturan. Dan yang kelima, dampak terhadap perekonomian. Selanjutnya, yang kedua, manajemen risiko bank. Sebagai lembaga intermediari dan sering dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan yang pesat, perbankan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendali risiko memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pemetaan risiko bisnis. Bank mengembangkan pemetaan risiko usaha bisnis risk mapping untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam perusahaan. Alat ini membantu bank untuk mengetahui dan menentukan tempat risiko berada. Manajemen harus menguantifikasi magnitud dari risiko dan mengukur potensi dampaknya.
Beberapa cara umum yang dilakukan yaitu 1. Membuat daftar berbagai risiko yang ada dengan mengelompokkan ke dalam sebuah kuadran bergantung pada tinggi rendahnya tingkat kemungkinan terjadi dan dapat berdampak pada rugi yang besar atau kecil. Yang kedua, membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang dihadapi bank dengan membandingkan risiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya. Manajemen dapat melihat gambaran yang menyeluruh dari semua risiko berikut keterkaitannya satu sama lain. Beberapa sumber informasi awal dapat diperoleh dari sebagai berikut. Yang pertama, environmental scan, yaitu sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran, RKAP, laporan keuangan, dan dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis. Selanjutnya yang ketiga, dokumen legal. Seperti kontrak-kontrak, ketentuan hukum, dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji. Yang keempat, hasil inspeksi di lapangan, on-site inspection, seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan SKAI merupakan sumber informasi yang sangat baik, bahkan sebagai fitur berkala dari proses manajemen risiko yang berkelanjutan. Yang kelima, hasil wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancara langsung dengan para pegawai. Yang keenam, analisis statistik, seperti perkembangan kualitas aktiva produktif atau KAP, tren komposisi simpanan dana pihak ketiga DPK, tingkat dan tren kegagalan sistem, kerugian yang terjadi, dan sumber risiko operasional lainnya. Data seperti ini biasanya tersedia secara internal. Selanjutnya, benchmarking atau best practice, alat manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tindak pengendalian risiko. Yang kedelapan, jasa konsultasi yang memahami risiko dan sumber informasi mengenai klasifikasi risiko. Selanjutnya, alat modeling. Analisis skenario dan model proyeksi merupakan model yang paling sering digunakan. Beberapa contoh diantaranya sebagai berikut. Yang satu, pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. Skenario ini dapat diterapkan dalam menyiapkan contingency plan untuk likuiditas ataupun EDP. Yang kedua, menggunakan analisis statistik dan teknik value at risk (VAR) untuk mengestimasi variasi kerugian yang mungkin terjadi pada masa datang. Potensi rugi ini diproyeksikan dalam arus kas yang akan datang atau laba, termasuk dalam analisis sensitivitas, stress testing sebagai pelengkap pengukuran risiko suku bunga untuk melihat dampak terburuk, dan berbagai simulasi lain. Yang ketiga, model keuangan untuk menyimulasi berbagai risiko keuangan dan dampak dari berbagai skenario pada portofolio kredit dan modal. Yang keempat, mengantisipasi bencana yang akan mengganggu kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau bencana alam. Sistem pengolahan data tidak berfungsi, backup data dan pelatihan atau drill menghadapi keadaan darurat secara berkala dapat mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi. Yang kelima, menilai risiko teknis selama pembangunan produk baru dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi adanya kesalahan dalam proses pembangunannya. Selanjutnya yang ketiga, teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Kelompok teknik ini akan membantu manajemen dalam hal menetapkan fokus atau memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan risiko. Beberapa di antaranya yang lazim digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, brainstorming group, pejabat atau pegawai dari berbagai satuan kerja berkumpul untuk mendiskusikan atau menyatakan pendapat. Brainstorm atau sebuah atau beberapa sebuah atau beberapa isu. Yang kedua, workshop. Bank sebaiknya memulai memfasilitasi workshop yang fokus pada risiko yang akan menolong pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasikan dan menilai risiko. Yang ketiga, kuesioner. Satuan kerja operasional dilengkapi dengan kuesioner yang berisi tujuan dan risiko yang mungkin timbul. Yang keempat, self-assessment. Para manajer melakukan self-assessment dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan Kontrol atau akuntan luar. Yang kelima, filters. Risiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, risiko yang terkendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.
Yang keenam, asesmen matrix. Matrix ini mencakup seperangkat pertanyaan yang meliputi elemen manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk best practice. Yang ketujuh, risk identification templates. Satuan kerja mendapatkan template yang akan membimbing untuk mengidentifikasi dan mengkaji risiko, mulai dari merencanakan sampai dengan menjalankan proses. Yang kelima, bottom up risk assessment. Satuan kerja mengidentifikasi dan menilai risiko, hasilnya diakumulasi di tingkat pusat. Yang ke-9, value at risk, VAR model atau worst case model. Model ini digunakan untuk menilai risiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada di pasar. Selanjutnya yang ke-10, prioritizing risk. Risiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang atau rank masing-masing. Yang keempat, peran internet dan intranet. Pemakaian internet atau intranet semakin meningkat dalam mengelola risiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan risiko, mendapatkan informasi mengenai risiko area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagi informasi mengenai manajemen risiko dengan bank lain, dan mengomunikasikan tujuan manajemen risiko bank kepada publik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.